Bapak Ibu mau tahu, militer Turki ini termasuk salah satu militer yang paling ditakuti di dunia. Yang paling ditakuti oleh dunia di dunia ini, termasuk oleh Amerika, termasuk oleh Israel. Itu adalah Turki. Militernya Turki itu paling ditakuti. Jadi orang kalau latihan, negara-negara asing itu Pak, kalau latihan itu ke Turki Pak. Latihan militer itu ke Turki. Coba bayangkan itu. Dan itu terbaik di dunia. Di dalam Abu Fatihah itu, dalam kitab Abu Fatihah 400 hadis akhir zaman itu, beliau mengatakan perang Malhamah itu ada beberapa tingkatan. Satu diantaranya nanti akan ada perperangan Syria atau Suriah yang akan melawan Romawi, dalam perang yang besar. Dan diakhiri dengan perang Malhamah yang besar antara umat muslim dengan dan kelak itu akan terjadi dalam urutan perang Malhamah itu. Setelah terjadi perang Malhamah akan terjadi penaklukan Konstantinopel, Fathul Konstantiniyah, Turki, Istanbul sekarang itu Konstantinopel dulu dan akan menjadi Konstantinopel sekarang. Jadi nanti kekuatan Islam itu nampak cemerlang. Hari ini sudah nampak itu Pak, sedikit demi sedikit itu. Bukti nyata dekatnya hari kiamat itu sudah semakin jelas itu. Jadi kalau ada yang bilang kita ini tidak di akhir zaman, itu kayaknya beliau kurang pengamatan itu. Sekarang betul-betul berada di akhir zaman, itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Insyaallah yang hadir husnul khatimah. Insyaallah kita semua dalam lindungan Allah. Allah menganugerahkan rumah tangga yang baik, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah anugerahkan anak-anak yang saleh, dan Allah menganugerahkan anak-anak yang taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah limpahkan rezeki, Allah kemudian menjadikan orang tua kita orang tua yang selalu sayang kepada anaknya. InsyaAllah husnul khatimah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita mendoakan guru kita Ustadz Dr. Hasbullah yang sedang safar Allah lindungi beliau, Allah sehatkan beliau, Allah kuatkan, Allah murahkan rezeki, Allah istiqamahkan keikhlasan beliau dalam berdakwah. InsyaAllah kita termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini saya ingin coba mengangkat satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umranu Baitul Maqdis wa khurabu Yathrib. Wa khurabu Yathrib wa khurujul malhamah. Wa khurujul malhamah wa khurujul Qastantiniyah. Wa khurujul Qastantiniyah
wa khurujul Qastantiniyah wa khurujud Dajjal. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, beliau kata, kemerdekaan Palestina, umranu Baitul Maqdis, kemerdekaan Palestina, wa khurabu Yathrib, kehancuran bagi Madinah Yathrib, wa khurabu Yathrib wa khuruju al-malhamah, kehancuran Yathrib tanda akan terjadinya perperangan besar, malhamah, wa khurujul malhamah wa fathul Qastantiniyah, terjadinya perang besar akan terjadi penaklukan Konstantinia, kemerdekaan atau munculnya Konstantinia, Konstantinopel. Kemerdekaan atau penaklukan terhadap Konstantinopel menjadi tanda wa khurujud Dajjal, akan munculnya Dajjal. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hadis yang saya bacakan ini hadisnya sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hadis ini itu menunjukkan bahwa Palestina itu akan menang. Tapi kapan waktunya itu kalau dalam prediksi hadis banyak. Ada yang memprediksi hadis itu tahun 2026, tahun 2000, ada yang bilang tahun 2027. 2027 itu kehancuran bagi Israel, kehancuran bagi Israel. Tapi di tahun 2026 itu kata para ulama, umranu Baitul Maqdis, itu betul-betul kemerdekaan yang baik bagi Baitul Maqdis. Kehancuran Yahudi Israel itu tahun 2027 prediksi. Tapi di tahun 2026 itu kemerdekaan yang cemerlang bagi Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Palestina, Yerusalem. Tapi setelah terjadi, ini urutan, dalam hadis ini urutan, hadis yang sahih. Setelah terjadinya kemerdekaan bagi Palestina, maka akan datang yang disebut dengan khurabu Yathrib, kehancuran bagi Madinah, Yathrib. Yathrib itu kan Madinah. Nama dulu Madinah itu namanya Yathrib, sebelum Nabi berhijrah. Namanya Yathrib. Maka disebut dengan situ wa khurabu Yathrib. Wa khurabu Yathrib di sini dan kehancuran Madinah di situ. Nanti kita bahas pada poin kehancuran Madinah itu. Wa khurabu Yathrib wa khuruju al-malhamah. Nah, di situ ada perang yang besar nanti namanya perang Malhamah. Di dalam Abu Fatihah itu, dalam kitab Abu Fatihah 400 hadis akhir zaman itu, beliau mengatakan perang Malhamah itu ada beberapa tingkatan. Satu diantaranya nanti akan ada perperangan, satu diantaranya ada perperangan Syria atau Suriah yang akan melawan Romawi, yang akan melawan Romawi dalam perang yang besar. Dan diakhiri dengan perang Malhamah yang besar antara umat muslim dengan Yahudi. Dan kelak itu akan terjadi dalam urutan perang Malhamah itu. Setelah terjadi perang Malhamah akan terjadi penaklukan Konstantinopel, Fathul Qastantiniyah, Turki, Istanbul sekarang. Istanbul sekarang itu Konstantinopel dulu, dan akan menjadi Konstantinopel sekarang. Jadi nanti kekuatan Islam itu nampak cemerlang. Hari ini sudah nampak itu Pak, sedikit demi sedikit itu. Bukti nyata dekatnya hari kiamat itu sudah semakin jelas itu. Jadi kalau ada yang bilang kita ini tidak di akhir zaman, itu kayaknya beliau kurang pengamatan itu. Sekarang betul-betul berada di akhir zaman, betul-betul berada di akhir zaman itu. Sebenarnya yang tua-tua ini tidak perlu khawatir, yang khawatir ini yang muda-muda aja, yang belum nikah khususnya gitu. Tapi kalau yang sudah nikah ini insya Allah tak aman lah yang sudah nikah gitu. Cuma kita butuh generasi. Nanti kita sampaikan poin penting di akhir sebelum terjadi perperangan itu. Kemudian ketika penaklukan Konstantinopel Istanbul itu, ketika terjadi penaklukan Konstantinopel, dan itu kemudian menjadi bala tentara terbaik, terkuat
di antara beberapa tentara yang lain. Setidaknya ada 4 negara, Turki, Yaman, Irak, Palestina. Ini Palestina ini yang diperdebatkan nanti. Apakah itu dan lain sebagainya. Kemudian setelah terjadi penaklukan Konstantinopel, baru kemudian muncul yang disebut dengan Dajjal. Jadi tenang, tak usah khawatir Bapak Ibu, Dajjalnya masih lama gitu. Tapi Dajjal yang dimaksud di sini itu adalah Dajjal yang betul-betul Dajjal. Karena sebelum datangnya Dajjal yang benar, itu sudah berdatangan dulu Dajjal-Dajjal yang lain gitu. Nah, Dajjal-Dajjal yang lain ini seperti manusia-manusia yang pendusta, itu Dajjal juga itu. Benar itu. Saya kunu fi akhiri ummati dajjaluna kazzabun, kata Nabi. Yuhadditsunakum ma antum lam tasma'u antum wala aba, kata Nabi. Dia berbicara sesuatu yang tidak kita pernah mengerti gitu. Seperti kemarin Jumat itu saya katakan kepada kita semua, kita hari ini itu sedang dimanipulasi dunia. Itu Dajjal yang sebenarnya itu. Dajjal yang konteksnya hari ini dalam makna itu adalah yaitu manipulasi dunia. Kita tertipu dengan Donald Trump. Kita ini ditipu cuma oleh 2 negara gitu. Uniknya yang mengikuti di belakangnya kan banyak itu, Israel, Amerika. Itu 2 negara yang memanipulasi sekian banyak negara. Itu yang disebut oleh sebagian ulama mengatakan Dajjal yang sesungguhnya itu adalah bisa jadi itu ya Israel, Yahudi itu. Bisa jadi adalah Amerika. Jadi jangan tertipu dengan perdamaian sekarang. Kita ambil manfaat keuntungan daripada perdamaian antara Palestina dengan Gaza, dengan Israel, itu kita ambil keuntungan. Tapi kita bersiap. Kenapa kita harus bersiap? Karena manipulatif itu, pasti manipulatif itu. Karena nggak mungkin itu Pak, tujuannya sudah jelas itu. Sebelum bendera Yahudi itu, sebelum bendera Yahudi ini terpampang besar di akhir perbatasan Mesir, mereka nggak akan pernah diam itu, nggak akan pernah. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang kita lihat itu, kok begini keadaan, kita perang sana sini, ya memang begitu Pak. Akhir zaman itu ya begitu. Itu semakin menunjukkan bahwa kita berada di akhir zaman. Semakin. Kita mulai kuliti satu-satu dari hadis tersebut. Umranu Baitul Maqdis, kemerdekaan Baitul Maqdis. Hari kemarin itu tepat 200 tahun Tufanul yang genosida yang dilakukan oleh mereka tepat 200 tahun yang dialami oleh anak-anak yang ada di Palestina, di Gaza, di Rafah dan lain sebagainya. Ketika Turki Utsmani runtuh, habis. Disitulah perjanjian Inggris dengan dalam Perang Dunia Pertama. Nah, ini sejarah itu tak pernah menipu memang. Ketika menang atas Turki Utsmani dalam Perang Dunia Pertama, itu perjanjiannya sudah jelas. Perjanjiannya adalah dengan Yahudi, kalau menang Inggris maka Palestina, Yerusalem diberikan kepada Israel. Itu perjanjian tuh Pak, nggak boleh diingkari. 1948 itu sudah terjadi pengakuan resmi, meskipun yang mengakui cuma 10 negara, sisanya nggak ngakuin, atau lebih tepatnya mereka diam terhadap Israel itu. 1898 Theodor itu membentuk yang disebut dengan Zionis. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu ini sebenarnya Yahudi, Israel atau Zionis. Ini saya jelasin satu-satu. Israel itu adalah negara manipulatif yang membawa nama nenek moyang. Negara manipulasi, negara yang tidak sesungguhnya, yang membawa nama nenek moyang Bani Israel, yang dipelopori oleh Yahudi, yang diperkuat oleh benteng-benteng Zionis. Jadi ketiga-tiga ini berbeda sebenarnya, berbeda. Israel itu yang tinggal di Israel, itu Israel tuh Pak. Meskipun yang bergabung di Israel di sini tidak murni orang Israel. Ada, mohon maaf ya, ada juga orang-orang Arab, orang-orang. Jadi di pesisir Israel itu Bapak Ibu, di pesisir Israel itu
Itu masih banyak orang-orang Arab itu. Ketika ditanya sama mereka, mengapa kalian tinggal di sini? Dan mengapa kalian mau bergabung bersama orang ini? Jawabannya sederhana itu, Pak. Karena tolak ukurnya materi. Di sini, apapun yang kami inginkan, kami dapat. Bayangkan, Pak. Itu bahasa orang-orang Arab yang tinggal di pesisir itu. Dan mereka tidak mau berperang. Bagi mereka, apa yang kami dapat ini sudah cukup. Bahkan lebih. Sehingga tolak ukurnya materi, dia nggak mau tahu itu. Nah, kembali kepada poin tadi, Israel ini di negara manipulasi atau negara yang memang dibentuk hanya untuk menjadi benteng atau untuk menjadi sarana batu loncatan daripada terbentuknya Yahudi State, negara Yahudi. Maka ditopang nih, Pak. Nah, Yahudi di sini kok nggak sama dengan Israel, Bos? Memang nggak sama. Kalau kita bicara Bani Israel sudah nggak ada. Kalau kita bicara tentang pengikut Yahudi original nggak ada. Sekarang ini yang mengikuti itu Yahudi, kelompok-kelompok tertentu aja. Yahudi sekarang itu bekerja sama oleh Theodor, karena ditolak permintaannya oleh Sultan Abdul Hamid, maka datang nih, Pak. Kata Theodor, telepon nih satu-satu, disuratin, bukan telepon, disuratin satu-satu. Semua para pemegang saham dunia yang punya duit yang besar-besar, baik dari Jerman, Inggris, Prancis, Amerika, Belanda, kumpul, Pak. Kongres itu terbentuk 1980-an, dibentuk, Pak. Di situ dikumpulkan semua. Apa yang terjadi? Yang terjadi satu aja. Semua duit-duit itu nampak, Pak. Apa kata mereka? Kekuatan kita di sini, gitu. Maka dibuatlah lambang bendera. Nama benderanya itu adalah bendera Yahudi yang hari ini Bapak Ibu lihat. Ya, bendera Yahudi yang kita lihat hari ini, itu di tengah-tengahnya ada bintang. Di atas bintang, di bawah bintang ada hamparan luas. Sungai Nil, Sungai Efrat. Sungai Nil, Sungai Efrat. Bapak Ibu tahu antara Irak sampai Mesir, daerah kekuasaan luasnya mereka antara Irak, Mesir. Dulu Irak itu Kufah Babilonia pada masanya. Kufah pada masa Ali bin Abi Thalib, sekarang namanya Irak, negara pengkhianat pada masanya. Tapi Nabi sebutkan, kata Nabi, kelak akan muncul 3 kekuatan besar umat muslim. 1 dari Irak, yang kedua dari Yaman, yang ketiga dari Palestina. Itu tidak jauh-jauh, Pak, tempatnya, Pak, tidak jauh-jauh. Yang dari Irak, kata Nabi, nggak usah ikutin, karena mereka itu akan berpotensi menyeleweng. Ali bin Abi Thalib dikhianati, Al Hasan dikhianati, Al Husain dikhianati. Itu pengkhianat tuh Irak itu. Makanya akar sejarah Syiah itu di situ. Akar sejarah Syiah di Irak, bukan di Iran, ya. Iran itu Persia, akar sejarahnya di Irak. Di Syiah itu di situ. Syiah pertama muncul tuh di Irak. Setelah itu, Bapak Ibu, dari Irak sampai Mesir. Apakah masuk mencakupi Mesir keseluruhan? Tapi yang jelas adalah batasnya Sungai Nil. Itu sudah menjadi poin penting itu, Pak. Tapi kemudian di tengah-tengahnya apa? Ada Libanon, ada Suriah, ada kemudian Yordania, ada Palestina, Yerusalem, dan ada beberapa negara yang lain. Wajib jadi tempat mereka, wajib berada dalam kekuasaan negara Yahudi. Kekuatan yang kedua dari Yaman. Kata Nabi tidak mengisyaratkan juga untuk mengikuti, tetapi Nabi tidak mencela Yaman, karena negara yang paling mendapatkan doa oleh Nabi itu Yaman. Sampai Nabi bilang dalam hadisnya begini, dalam satu hadis itu begini, Anal Yamani, kata Nabi, Anal Yamani, saya itu, apakah Nabi mengartikan dalam artian aku ini orang Yaman, apakah Nabi mengartikan aku bersama orang-orang Yaman? Dan ini diperdebatkan oleh ulama hadis. Benar nggak Nabi orang Yaman itu? Kalau Nabi orang Yaman kok silsilahnya berbeda? Tapi yang bicara itu Nabi, bukan orang lain. Nah, maka dipahami oleh para ulama dalam hadisnya Anal Yamani,
Itu dikatakan oleh para ulama, sebagian mengatakan bahwa Nabi bersama orang-orang Yaman. Atau makna yang selanjutnya, yang ketiga, akan banyak keturunan-keturunan Nabi yang ada di Yaman. Dan itu terbukti, Pak. Bapak Ibu sampai ke Yaman itu, memang negara kecil, tidak memiliki kekuatan yang seperti Turki, tidak memiliki kekuatan seperti yang lain. Tapi coba lihat keberpihakan Yaman dari dulu sampai sekarang. Apa keberpihakannya? Enggak pernah namanya keluar daripada untuk tidak berperang dengan Israel. Sampai hari ini, Pak, konsisten dia istiqamah Yaman itu bersama Palestina. Maka kata Nabi, kekuatan yang kedua akan muncul di Yaman. Di Yaman. Tapi Nabi tidak menganjurkan ke sana. Kenapa? Karena di Yaman itu tidak memiliki kekuatan yang baik. Hanya saja keberpihakan Yaman tetap tak akan pernah berpaling. Negara yang didoakan oleh Nabi. Kata Nabi, ya Allah berikan keberkahan pada negeri Yaman. Ditanya pada para sahabat, bagaimana dengan Najd? Nabi kemudian berkata, berkahlah, keberkahanlah kepada negeri Yaman. Sahabat tanya lagi, bagaimana dengan Najd? Nabi bilang lagi, keberkahan bagi negeri Yaman. Terus sahabat bertanya lagi, bagaimana dengan Najd? Kata Nabi, Najd itu tempat keluarnya tanduk setan, katanya. Nabi bilang langsung, ulama berbeda pendapat tentang makna tanduk setan itu dan Najd itu sendiri. Ada kalimatnya, tanduk setan itu yang diperdebatkan, yang kedua Najdnya. Itu para ulama itu Timur Tengah, daerah Timur Tengah. Itu menjadi poin penting, Pak. Timur Tengah itu yang mana lagi? Yang mana lagi Timur Tengah tersebut? Jadi intinya kalau dari hadis-hadis akhir zaman itu, Pak, kita bisa sorotin. Yang bisa kita soroti, banyak hadis yang mengarah kepada Timur Tengah itu akan munculnya kesesatan, kemungkaran, kehancuran. Itu akan muncul dari sisi itu. Fitnah harta, fitnah dunia itu paling nampak nanti di daerah situ, Pak. Makanya hancur yang pertama nanti dalam ketika terjadi gempa, kehancuran batu berterbangan. Itu jangan salah, Pak. Mekah itu tempat pertama yang hancur itu. Jangan salah kita. Ya, hari ini orang semua Allah menjaga Mekah, Madinah daripada Dajjal, betul. Tapi di akhir zaman sebelum hari kiamat itu datang, yang terjadi kehancuran itu dari Mekah. Batu-batu berterbangan. Madinah hancur, lebur. Dan itu jangan salah. Maka kata Nabi, Najd itu, dan itu banyak, kata Nabi, makna kata para ulama itu di Najd itu banyak fitnah. Nah ternyata betul, Pak, hari ini benar-benar terjadi. Najd itu betul-betul banyak fitnah. Hanya saja orang berhati-hati, para ulama berhati-hati memaknai Najd ini di mana. Riyadh kah? Timur Tengah yang manakah? Perbatasan Saudi kah? Atau mana? Dan ini diperdebatkan oleh para ulama. Yang timur ini yang mana? Yang daerah orang timur ini yang mana? Yang disebut bukan timur sini ya, Timur Tengah ini yang mana? Sehingga disebutkan itu. Maka berhati-hati para ulama. Kalau kita kembalikan kepada sejarah, Bapak Ibu boleh lihat itu sejarah terbentuknya kerajaan Saudi Arabia. Coba lihat sejarah terbentuknya kerajaan Saudi Arabia itu. Dulu Hijaz itu mau diambil Syarif Hussein. Syarif Hussein ini orang yang bekerja sama dengan Inggris untuk menghancurkan Turki Utsmani. Padahal ini cucu Nabi, masih keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, bekerja sama dengan Inggris untuk mendapatkan kekuasaan Hijaz. Oleh Syarif dapatlah nampak siapa namanya Syarif Hussein. Oleh Inggris dimanfaatkan. Yang penting lo mau berantem dengan, mau kalian memberontak kepada Turki Utsmani, kami persenjatai. Disenjatai, Pak, dipersenjatai. Oleh Inggris dipersenjatai dalam perang dunia itu untuk memberontak kepada Turki Utsmani. Coba bayangkan, ini sejarah yang tak pernah kita tahu kan, ini terlupakan. Kenapa kita tidak pelajari sejarah ini dalam, kalau kita harus paham, Pak, kenapa kita tak pelajari ini dalam sejarah kebudayaan Islam gitu. Ternyata itu poin penting, Pak. Ketika Turki Utsmani hancur, itu gejolak pengkhianatan itu nampak. Ternyata nampak para pengkhianat-pengkhianat itu berada dari sisi Islam itu sendiri. Ada namanya dinasti Fatimiyah, ada namanya dinasti kerajaan Safawiyah, dinasti Safawiyah. Kerajaan Safawiyah, Fatimiyah itu Syiah itu, Pak. Syiah yang memberontak kepada Turki Utsmani. Itu jelas itu. Coba bayangkan itu. Nah, ketika runtuh Turki Utsmani, penyebab runtuh Turki Utsmani ada salah seorang yang disebut dengan Syarif Hussein yang bekerja sama dengan Inggris karena Inggris menjanjikan apa yang dijanjikan oleh Inggris kepada Syarif Hussein? Hijaz.
Hijaz itu terbentang antara pokoknya Mekah, Madinah, Riyadh dan sekitarnya, itu masuk dalam kategori Hijaz namanya. Dan itu diberikan kepada Syarif Hussein. Siapa yang tak mau mengurus dua tanah haram? Tidak ada yang tak mau, Pak. Termasuk Syarif Hussein itu sendiri. Ternyata di sisi lain Inggris bekerja sama dengan seseorang bernama Ibnu Saud gitu. Dan itu poin penting. Dan terjadi ternyata pertikaian itu. Syarif Hussein di akhir hayatnya diasingkan oleh Inggris ke Yordania. Salah satu bentuk yang diberikan, perjanjian yang diberikan oleh Inggris pada Syarif Hussein dan keluarga, diangkatlah anaknya menjadi gubernur Yordan. Gubernur Yordan pada masanya. Sampai akhir hayatnya Syarif Hussein berada bersama anaknya di Yordania. Apa pernyataan daripada Syarif Hussein? Kata Syarif Hussein, ternyata aku dikhianati. Kalau tahu pengkhianat seperti ini, aku tidak akan pernah bersama dengan mereka. Itu pernyataan resmi daripada Syarif Hussein kepada yang dituturkan oleh anaknya yang ketika itu menjadi gubernur di Yordania. Coba bayangkan, itu pengkhianatan yang terjadi pada saat itu. Ini pada masanya, Pak. Sehingga terjadi pertikaian. Dan ternyata yang paling disesali oleh Syarif Hussein ketika itu adalah ketika Palestina diberikan kepada Yahudi oleh Inggris pada tahun itu dalam Perang Dunia yang pertama. Coba bayangkan, habis kita, Pak, dijajah orang. Itu Islam. Makanya Palestina itu bukan soal manusia, Pak, bukan hanya kemanusiaan. Yang perlu dipahami oleh orang beriman seperti Bapak Ibu semua ini. Yang perlu dipahami oleh orang-orang Muslim, Palestina bukan milik orang Gaza dan bukan milik orang Palestina. Palestina itu milik orang umat Muslim. Seluruh dunia mengakui Palestina itu milik mereka. Nasrani mengakui Palestina milik mereka. Mengakui Palestina milik mereka. Muslim mengakui Palestina milik mereka. Karena apa? Akan muncul dari tempat ini satu orang yang disebut dengan Mahdi. Kita paham itu Imam Mahdi, Pak. Dan mereka juga akan paham itu. Yang akan menjadi penakluk dunia gitu. Yang akan memberikan perdamaian gitu. Dan ini debatable tempat munculnya, Pak, Imam Mahdi itu sendiri. Jadi umat Muslim yang tidak mau, yang acuh dengan Palestina, itu kita curigakan keimanannya. Apalagi kalau ada umat Muslim yang membantu Israel Yahudi, itu jelas tidak berimannya. Kalau yang tadi tidak mau membantu, tidak mau mengakui Palestina itu adalah umat Muslim, itu kita ragukan keimanannya. Tapi yang membantu negara yang lain, Israel atau Yahudi bantu, itu mesti tidak beriman. Coba bayangkan, sampai sebegitunya, Pak. Memang Nabi bilang itu dalam hadisnya, kata Nabi, kelak di akhir zaman itu muncul manusia kafir dan orang-orang munafik. Itu dari tubuh umat Muslim itu. Dan ternyata itu terbukti hari ini. Banyak sekali manusia-manusia munafik itu yang dari lisan mereka Palestina hidup, tapi di belakang dia masih beli produk-produk Israel kan. Uniknya, relawan-relawan dari Indonesia yang datang ke Palestina balik ke tanah air dicaci maki, dihujat oleh para penduduk-penduduk di tanah air, oleh sebagian penduduk-penduduk tanah air. Coba bayangkan, orang yang relawan kemanusiaan dihina, dicaci dan dimaki, pulang dari Palestina, dari Gaza memberikan bantuan balik ke Indonesia, ke tanah air justru malah mendapat hinaan. Coba bayangkan. Sudah mati-matian, Pak, taruhannya nyawa, Pak. Dari 40 kapal yang mereka bawa, 20-nya hilang. 20-nya hilang, 2-nya ditahan oleh Israel sampai Perdana Menteri Malaysia mencari tahu harus bagaimana untuk menggunakan mereka. Coba bayangkan, 18-nya lagi tak terdeteksi sama sekali. Hacker dunia tak bisa menghacker, Pak. Kurang canggih apa Israel itu? Kurang canggih apa? Diletakkan di daerah yang tidak bisa terakses oleh internet. Coba, negara mana itu? Kurang terpencil apa negara itu? Bayangkan, itu kelakuan daripada Israel, Pak. Dan Bapak Ibu tahu kenapa mereka minta semua kapal itu harus masuk lewat satu jalur. Mereka yang checking barang itu, Pak. Mereka yang harus ngecek barang itu, agar mereka bisa memasukkan yang mereka inginkan. Seperti yang mereka lakukan pada tahun sebelumnya. Apa itu? Mereka masukkan racun-racun itu, Pak. Mereka campurkan racun-racun itu dalam makanan-makanan anak-anak itu. Coba bayangkan. Mereka datang untuk mengantar relawan balik ke sini, kok justru malah dicaci maki. Sudah kita tidak membantu, masih membeli produk Israel, kurang apa kita, Pak? Kurang munafik apa manusia itu? Dan uniknya mereka masih tergolong orang-orang Muslim. Coba bayangkan, Pak. Masih ada yang makan di KFC. Kemarin saya lihat masih ada orang yang masuk di Starbucks
Muslim Pak, masih ke Starbucks. Orang-orang di dunia bukan hanya Muslim Pak, non Muslim pun nggak mau memboikot produk Israel. Loh, kita Muslim membeli produk Israel. Itu betul-betul sungguh-sungguh keterlaluan betul itu Pak. Unik lagi, Muslim pakai cadar, suami istrinya pakaiannya Islami, anaknya pakaian Islami, yang diminum di tangannya pakai tangan kanan, tapi ditulis Aqua. Sakitnya di mana Pak? Di sini Pak, sakit banget itu Pak, sakit banget saya melihatnya Pak. Coba bayangkan itu. Itu kalau nggak pakai, kalau nggak ada remnya emosi itu waktu itu memang kita labrak betul itu. Cuma ya harus ditahan-tahan. Karena kadang-kadang terasa betul Pak sakitnya. Di tengah genosida begitu masih ada umat Muslim yang tidak mau membantu. Anda kalau tak mau membantu sebaiknya diam, nggak usah mencaci maki. Nah, coba bayangkan. Dan mohon maaf Pak, ada kelompok Muslim yang menganggap bahwa ini teroris, bahwa persoalan Palestina ini persoalan politik. Dan itu mereka sampaikan terang-terangan bahwa Palestina ini, persoalan Palestina ini politik. Jadi kita nggak usah ikut campur. Bayangkan, sampai mereka sampaikan dengan model seperti ini. Coba bayangkan. Baik, maka kata Nabi akan terjadi kemerdekaan Palestina. Kemarin sudah terjadi 100 lebih negara mengakui kemerdekaan Palestina, termasuk salah satunya Perancis dan Inggris juga. Uniknya, mengakui kemerdekaan Palestina, akses ke Gaza tidak dibuka. Uniknya, akses ke sana tidak dibuka. Kata Donald bersama Israel, mereka cuma berdua Pak. Berdua dari sekian banyak negara, tidak ada satupun negara yang bisa ketok palu kemerdekaan Palestina. Nggak ada. Sekian banyak negara berada di bawah naungan dua negara. Kalau bahasa kita nih berada di bawah ketiaknya. Apa itu? Israel, Amerika. Kemudian mengangkangi negara-negara yang lain, termasuk di dalamnya negara-negara Islam yang lain. Diplomasinya kencang, menerobos blok itu aja nggak bisa. Nggak bisa. Bapak Ibu tahu alasannya apa? Sanksi ekonomi dan politik yang mereka takuti. Padahal tinggal berperang Pak. Qatar dihancurkan, diam. Coba bayangkan. Akhirnya Yahudi membangun kerjasama dengan Afghanistan yang punya nuklir. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperkuat sayapnya lain. Ketika terjadi kasus dengan Amerika, dia bisa bertahan Pak. Karena ada Afghanistan, negara yang paling ditakuti oleh Amerika. Negara yang paling ditakuti oleh Amerika Pak, ada di sini Pak, Afghanistan. Coba bayangkan. Nah, ini poin penting dalam jalur ini yang kita pahami. Baik, maka Bapak Ibu sekarang terjadi namanya perdamaian. Lagi-lagi kita sampaikan kepada kita semua, jangan percaya dengan perdamaian yang dilakukan oleh Israel, Amerika terhadap Gaza. Kita ambil keuntungan dari perdamaian. Apa keuntungannya? Kita menambah kekuatan. Yang kedua, kita menambah sisi kemanusiaan. Yang ketiga, kita memperkuat alat. Kita perkuat Pak. Harus Pak. Kemudian kita satukan soft. Karena mereka juga sama Pak. Israel dan Amerika hari ini juga sedang mengumpulkan kekuatan yang lebih untuk melakukan menghancurkan Palestina itu. Karena negara-negara yang lain itu udah nggak bisa berkutik. Karena semua di bawah Amerika. Amerika bilang begini, mau kami investasi, mau silahkan, nggak usah ngomong tentang Palestina. Nggak ngomong Pak. Pariwisatamu mau aman, silahkan, nggak usah ngomong tentang Palestina. Nggak Pak. Coba bayangkan, cuma diomongin begitu Pak. Semua lantang di podium tapi tak lantang di lapangan. Makanya mohon maaf, kalau kita bicara tentang persoalan tersebut, memang hari ini yang nampak itu Iran. Itu pun angat-angatan itu. Iran pun begitu Pak. Di Iran itu sendiri ada satu tempat namanya Asfahan. Itu kampung Yahudi. Di Iran itu sendiri ada satu kampung namanya Asfahan. Itu kampung Yahudi. Jadi kira-kira Bapak nalar dengan logika, bagaimana cara Iran menghancurkan Yahudi secara utuh? Bagaimana cara Iran menghancurkan ya? Yang dihancurkan oleh Iran itu Israel, bukan Yahudi. Israel, bukan Yahudi.
Kenapa demikian? Karena tetap masih ada campur tangan Yahudi. Baik, maka satu kebahagiaan bagi kita adalah ketika terjadinya kemerdekaan Palestina. Nah, setelah terjadi kemerdekaan Palestina, kalau kita melihat dari jalur diplomasi sekarang dan politik, hampir terjadi kemerdekaan bagi Palestina. Hampir terjadi. Yang kedua, ketika terjadi kemerdekaan Palestina, muncul wa khurabul Madinah, wa khurabul Yasrib. Akan terjadi kehancuran bagi Madinah, Yasrib. Sekarang kita lihat kehancuran yang dimaksud apa. Satu-satu Pak, disisipin. Dulu Turki Utsmani itu sangat garang Pak. Ketika anak-anak mereka pada kuliah di negara-negara Eropa, mereka tercuci otak sekulerisme, pluralisme, liberalisme. Gaya berpikir yang sekuler itu mereka bawa pulang ke tanah air Turki. Apa yang terjadi? Pemberontakan besar-besaran yang mereka lakukan untuk menggeser nilai-nilai agama ke nilai-nilai sekuler. Itu terjadi Pak, terjadi. Inilah salah satu cara yang akan mereka lakukan untuk menggeser nilai-nilai agama yang ada di Yasrib. Dengan cara begitu. Jadi kehancurannya bagaimana? Dengan model nilai-nilai, menggeser nilai-nilai. Sama Pak, di negara kita juga begitu. Dulu negara kita nih, kalau kita lihat itu sejarah, kita kembalikan Pak, pakaian ibu-ibu itu rapi, pakaian muslimah, pakaian Melayu namanya, sampai semua pakaian itu ke bawah pantat. Geser sedikit nilai-nilainya Pak. Cara menghancurkannya begitu, budaya. Hancurin sedikit-sedikit, geser sedikit-sedikit. Sekarang jangankan pantat, paha pun bisa dibuka ya. Itu gaya-gaya cara begitu. Dan itu terjadi Pak sekarang. Mulai terjadi. Di negara-negara Arab itu mulai terjadi. Bapak Ibu kalau mau lihat seperti ini faktanya, bolehlah datanglah ke Riyadh. Coba tengok di Riyadh itu. Masya Allah. Pergeseran nilai-nilai itu sedikit demi sedikit itu. Ngeri Pak, ngeri banget. Nah, awal mula kehancuran itu dari situ. Awal mula kehancuran itu situ. Nilai Islam itu bergeser sedikit demi sedikit. Maka disebut itu kehancurannya di situ. Nilai Islam tidak lagi dipegang, agama tidak lagi menjadi sandaran, ekonomi dunia atau duit, materi itu menjadi poin penting. Hari ini begitu semua. Makanya kenapa mohon maaf negara-negara Islam itu tidak bersuara, karena ekonominya dipegang oleh siapa dan siapa kawan-kawannya. Itu dia. Dubai, Qatar, Bahrain, Oman, Uni Emirat Arab. Apa kurang kayanya Pak? Kalau mereka bersatu saja, kumpulkan dana triliunan, bisa nggak? Bisa banget Pak, bisa banget. Dikumpulkan, dapat aja 2 triliun, bagikan ke, mereka berikan kepada Gaza, Palestina, selesai nggak? Selesai Pak. Tapi sampai nggak tuh? Sampai sekarang nggak sampai-sampai Pak. Donasi paling banyak yang diberikan kepada Palestina itu datang dari Indonesia. Nggak boleh nggak bisa nggak diakui itu Pak. Donasi terbanyak itu datang dari Indonesia. Relawan terbanyak itu datang dari Indonesia. Coba bayangkan. Harusnya negara-negara kaya itu kalau mereka mau kumpulkan itu sama-sama muslim tuh, dikumpulkan 1 triliun aja, nggak usah 1 triliun, 500 miliar dari Qatar, 500 miliar dari Uni Emirat Arab misalkan, 500 miliar dari, terkumpul berapa triliun Pak? Kalau 4 negara aja 500 miliar itu berapa? Udah 2 triliun. 2 triliun itu diberikan kepada, selesai Pak. Jangankan rumah sakit, lebih daripada itu bisa mereka bangun. Masalahnya kenapa tidak bisa? Ada perjanjian kah? Ada. Itu yang disebut dengan ketakutan negara-negara Islam itu. Tidak sesimpel itu Pak Ustadz. Memang karena tidak sesimpel itu kita mencari kalau bisa disimpelkan. Cuma keberanian yang tidak ada. Yang belum ada, bukan tidak ada. Keberanian yang belum ada. Makanya Yaman Pak, kalau membantu negara, Yaman jangankan membantu negara lain Pak. Sementara listrik yang mati di Yaman aja sampai sekarang nggak hidup-hidup. Mereka nggak bisa membantu secara ekonomi, tapi mereka bisa membantu secara keberpihakan mereka. Baik, itu poin penting. Maka Bapak Ibu, kehancuran negara-negara Arab itu termasuk itu sebagai poin atau landasan kehancuran umat Muslim, menunjukkan kepada kita betapa kecintaan terhadap dunia itu menggeser nilai. Kecintaan terhadap dunia mampu menggeser nilai-nilai. Itu yang terjadi.
Nah, salah satu penyebab kehancuran daripada Yathrib itu adalah tergesernya nilai-nilai. Dan saya tak katakan secara frontal di hadapan kita semua, tapi itu yang terjadi. Pergeseran nilai-nilai agama sedikit demi sedikit akan hilang. Dan itulah yang kemudian yang menyebabkan hancurnya agama itu sendiri. Baik, lanjut Pak. Yang kemudian setelah terjadi daripada kehancuran Yathrib yang ditakuti oleh umat muslim, kemudian muncul yang disebut dengan malhamah wa khurujul malhamah, perang malhamah. Perang malhamah ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perang yang memang terjadi antara umat muslim yang besar, malhamatul kubra. Di sebelum malhamatul kubra ada perang-perang malhamah yang lain. Nanti dimulai daripada Syria atau Suriah ketika melawan daripada yang terjadi di Romawi. Jadi kerajaan Suriah berhadapan dengan Romawi, kemudian nanti umat muslim berhadapan dengan Yahudi, malhamatul kubra. Malhamatul kubranya adalah Yahudi dengan muslim. Kemarin video Ustadz Zulkifli Muhammad Ali sampai ke tempat tersebut, dan beliau katakan ketika beliau berada di sana, kelak disinilah tempatnya umat muslim akan bertikai dan berperang dengan Yahudi gitu. Jadi Bapak Ibu, yang namanya negara Yahudi itu bakal terbentuk. Kenapa? Karena kita akan berlawanan dengan mereka. Nah, Bapak Ibu siap sudah berlawanan dengan Yahudi? Siap Bapak Ibu? Awak takutnya Yahudi ada di sini gitu kan? Itu masalahnya. Pengkhianat itu maksudnya. Itu Yahudi garis baru. Yang kita takutkan itu yang kita khawatirkan. Maka Bapak Ibu, salah satu cara yang harus kita lakukan hari ini itu menyatukan, mempersatukan. Ini kita nih dalam masjid aja kita bertikai ini. Kau bukan orang Muhammadiyah, kau orang NU, masjid kau sana ya. Coba bayangkan, hanya begitu aja kita berkelahi Pak. Padahal masjid rumah Allah bukan rumah dia. Memang duit dari dia. Gitu. Duit dari dia kan namanya masjid tetap rumah Allah. Tidak ada masjid rumahnya kita gitu loh. Masjid rumahnya Ridwan. Berarti yang boleh masuk cuma Ridwan, yang lain tidak boleh masuk. Itu bahasa kita sekarang. Maka umat muslim itu terpecah belah tuh karena hal-hal tersebut itu aja. Sederhana Pak, mohon maaf. Kalau kita lihat sekarang nih kondisi umat muslim sekarang nih, kadang-kadang saya ketawa Pak. Kok lucu ya umat muslim sekarang nih, disuguhin duit, ambil yang diinjak kawan sendiri gitu. Itu bahasa sederhana saya. Jadi kadang-kadang saya suka ketawa sendiri. Lah kok bahagia hati umat muslim yang lain ketika ada kawan sendiri yang diinjak gitu kan. Tapi kita kan nggak sadar, kita nggak pernah berpikir sampai sebegitunya gitu. Yang keempat Bapak Ibu, Fathul Konstantiniyah. Fathul Konstantiniyah nih Bapak Ibu, satu simbol kita adalah Konstantinopel ini Bapak Ibu, salah satu tempat yang kelak melahirkan kekuatan besar. Bapak Ibu mau tahu, Turki, militer Turki ini termasuk salah satu militer yang paling ditakuti di dunia. Yang paling ditakuti oleh dunia, di dunia ini, termasuk oleh Amerika, termasuk oleh Israel, itu adalah Turki. Militernya Turki, itu paling ditakuti. Jadi orang kalau latihan, negara-negara asing itu Pak, kalau latihan, itu ke Turki Pak. Latihan-latihan militer itu ke Turki. Coba bayangkan itu. Dan itu terbaik di dunia. Jangan salah. Dan Turki keberpihakannya kepada Palestina jelas. Israel termasuk negara yang masih sungkan terhadap Turki. Makanya Amerika untuk mendekati Turki agak goyang-goyang sedikit. Agak takut Pak. Cuma kita nggak tahu Pak apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Turki atas kebijakan mereka terhadap Palestina dan Gaza atau Israel. Setelah Konstantinopel ditaklukkan, dari sini Pak akan muncul tentara-tentara bantuan. Maka kata Nabi dalam hadis yang lain, kata Nabi dalam riwayat yang lain, nanti ketika di akhir zaman itu nanti yang bermuara di Damaskus, Palestina, yang di Syam, daerah lingkaran itu, sebelum umat muslim itu, orang-orang mukmin itu pindah dan berhijrah ke sana, akan muncul para panglima muslim yang berurutan kata Nabi dalam hadisnya. Meskipun hadis ini lemah, hadis ini dhaif, derajat hadisnya dhaif, tapi oleh para ulama meskipun hadis ini dhaif perlu kita pertimbangkan. Kenapa? Ada kemungkinan bermunculannya para panglima perang yang handal itu dari secara berurutan.
Karena Nabi telah kata, pertama dari Irak, dari Yaman, kemudian dari Palestina, terakhir di Palestina, Pak. Kata Nabi, kalian kalau nampak kalian orang-orang panglima perang yang tangguh dari Palestina, bergabunglah, kata dia, bergabunglah. Oke, kita sedang menunggu itu. Nah, bisa jadi oleh sebagian ulama bilang bisa jadi itu yang disebut dengan sekarang. Bisa jadi. Wallahu a'lam bissawab. Tapi yang jelas militer yang ditakuti itu. Nah, bisa jadi Bapak, bisa jadi juga Turki, Konstantinopel, bisa jadi juga nanti Syria, Suriah sekarang, bisa jadi juga dari negara-negara yang lain. Nah, kita berharap panglima perang ini yang dijanjikan oleh Allah adalah panglima perang yang betul-betul mengambil alih dan kelak terbentuk yang disebut dengan khilafah Islamiyah yang bersatu. Jadi maksud khilafah Islamiyah nanti di akhir zaman itu Bapak Ibu terbentuk satu khilafah. Yang satu khilafah ini semua umat muslim bersatu untuk menghancurkan kaum yang disebut dengan Yahudi.